Eh, Selamat sore. Kita membahas tentang eh, algoritma genetika sebagai suatu alternatif penyelesaian permasalahan searching optimasi pada machine learning gitu ya. Jadi algoritma genetika ini meniru cara kerja manusia, cara kerja bukan manusia, cara kerja alam di dalam menyeleksi eh, menyeleksi kehidupan ya menggunakan eh, genetika. Dan ini kita lihat aja definisinya. Jadi algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alam yang dikenal dengan evolusi. Nah, di dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen, ya, mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Prinsipnya, hanya individu kuat yang akan mampu bertahan. Proses seleksi alam ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Nah, di dalam algoritma genetika, proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan terbaik. Ya. Selain proses perkembangbiakan, ada juga nanti ada proses mutasi, ya, mutasi gen. Ya, harapannya dengan perkembangbiakan dan mutasi gen itu kita akan mendapatkan keturunan yang terbaik. Yang dimaksud di dalam algoritma genetika, keturunan yang terbaik itu adalah solusi. Solusi dari program yang kita pecahkan. Algoritma genetika ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh David Goldberg. Ya. Prinsipnya begini, kita nanti akan mengenerate populasi awal, ya, populasi awal ini di-generate, kemudian kita hitung besar kecilnya gambar kucing ini seandainya kita gambarkan menjadi gambar kucing ini, besar kecilnya gambar kucing ini menunjukkan fitness, kesehatan. Nah, nanti jadi masing-masing individu akan diukur kesehatannya. Dan yang memiliki kesehatan tertinggi itu akan memiliki kesempatan untuk bereproduksi. Nah, yang kecil-kecil, yang fitnessnya kecil berarti nanti punya kesempatan tetapi kesempatannya kecil gitu ya. Sehingga nanti kalau diharapkan dengan menggabungkan dua individu jadi individu baru ini memiliki fitness lebih baik daripada orang tuanya tadi. Nah, jadi kucingnya jadi lebih besar nanti di populasi akhir kucingnya jadi kucing besar-besar gitu ya. Nah, sebelum masuk ke algoritma genetika, ada beberapa istilah yang perlu kita kenal. Yang pertama adalah gen atau genotip. Nilai yang menyatakan suatu dasar yang membentuk suatu arti tertentu di dalam satuan gen yang dinamakan dengan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa angka-angka, deretan angka-angka, baik angka itu biner,
floating, integer maupun karakter atau kombinasi dari bisa biner, floating dan seterusnya. Lalu ada alel. Alel itu adalah nilai dari gen. Lalu kromosom. Kromosom gabungan dari gen-gen yang terbentuk dari nilai tertentu. Individu. Individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang memungkinkan dapat menyelesaikan permasalahan. Lalu ada lagi populasi. Populasi itu kumpulan dari solusi atau kumpulan dari individu. Populasi dikumpulkan lagi jadi generasi. Generasi adalah menyatakan satuan-satuan siklus proses evolusi. Lalu ada nilai fitness. Nilai fitness sudah kita singgung sedikit di PowerPoint sebelumnya, yaitu tentang nilai kesehatan daripada individu. Kalau di sini, di dalam algoritma genetika, maka nilai fitness itu merupakan seberapa dekat dia dengan solusi. Individu tersebut seberapa dekat dia dengan solusi. Semakin dekat dengan solusi berarti dia akan semakin baik fitness-nya. Ini hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika. Yang pertama, mendefinisikan individu. Individu dinyatakan salah satu solusi penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Jadi mendefinisikan individu itu satu hal yang krusial, satu hal yang penting dan sulit. Yang sulitnya memang di sini gitu ya. Menyatakan individu dan mendefinisikan fitness, ukuran terbaiknya apa begitu. Kemudian membangkitkan populasi, ini gampang tinggal random saja. Sesuai dengan aturan individu, definisi individu nanti akan random, kemudian dia akan jadi individu baru. Asal individu mendefinisikan individu dan cara penilaian fitness itu sudah berhasil, itu bisa dikatakan 80% dari permasalahan sudah selesai di algoritma genetika. Tinggal proses-proses yang gampang-gampang saja gitu ya. Pembangkitan populasi awal, membentukkan seleksi, lalu ada proses crossover sama mutasi. Ini pengertian individu. Individu adalah individu itu sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan dari gen. Gen bisa dikatakan gennya itu bisa berupa kumpulan angka biner, floating point ataupun kombinasi, atau bisa juga huruf gitu ya, huruf tidak berupa angka. Ini contohnya dari permasalahan TSP, Traveling Salesman Problem. Seorang sales ini yang umum gitu ya, permasalahan umum. Jadi seorang sales ingin mengunjungi beberapa kota, minimal dia 1 kali kunjungan ke sejumlah kota. Misalnya kalau di sini jumlah kotanya ada 7. Maka dia bisa memulai dari kota pertama dulu sampai misalnya 1, kemudian kalau dilihat di individu 1 itu 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 2, balik lagi ke 1. Nah, dia ada satu proses mengunjungi dari kota tersebut. Dengan syarat dia tidak boleh berkunjung 2 kali dan sedapat mungkin jarak yang ditempuh itu minimal. Jarak yang ditempuh itu minimal. Jadi individu itu didefinisikan kalau pada proses TSP didefinisikan ini 1, 3, 5, 6, 4.
Kalau atau juga bisa individu yang lain 1, 2, 3, 6, 7 lah begini 1, 2, 3, 6, 7 ini individu baru. Jadi masing-masing ini disebut dengan individu. Kemudian di dalam individu itu ada gen, ya, gen. Ini gennya angka 1, angka 2 itu disebut dengan gen. Ini gen. Gen, kemudian ada kromosom, kemudian ada individu. Nah, begitu. Kemudian yang ini yang kita katakan sulit tadi, nilai fitness. Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik dan tidaknya sebuah individu. Fitness ini menjadi acuan di dalam mencari nilai optimal pada algoritma genetika. Tujuan dari algoritma genetika itu mencari individu yang nilai fitness-nya tertinggi. Kalau di dalam proses TSP berarti tujuannya adalah mencari jarak minimal. Kalau jarak minimal sementara fitness tadi mengharuskan jarak maksimal ya diinversi saja nanti. Ini proses keseluruhan dari algoritma genetika, mulai dari membangkitkan populasi awal, kemudian mengevaluasi nilai fitness, mana individu yang memiliki fitness tertinggi. Setelah itu, kita seleksi individu tersebut. Setelah diseleksi, dilakukan proses crossover atau kawin silang dan mutasi. Ini kalau dilakukan crossover mutasi terhadap semua individu, nanti akan membangkitkan populasi baru. Populasi baru, generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu akan evaluasi fitnessnya. Kalau sudah ada yang sehat sekali ya sudah selesai. Tapi kalau belum, maka dia dilakukan proses berulang kali, terus-menerus, sampai menemukan individu yang mewakili dari penyelesaian masalah tersebut. Ini pembangkitan populasi awal. Kita lihat dari proses yang di sini, pembangkitan populasi awal. Caranya bagaimana? Kalau kotanya ada 7 berarti kita random. Jadi basic daripada genetika itu random. Kita mengarahkan random tersebut menunjuk pada bagaimana kita mengarahkan, kita mencari komputer biar merandom, tapi randomnya itu random yang diawasi, random yang dituntun, sehingga nanti akan menuju ke solusi. Contohnya untuk membangkitkan populasi awal, kalau kita tahu bahwa kotanya ada 7, berarti kita buat angka yang membangkitkan angka 1 sampai 7 dan tidak boleh berulang. Kalau 1 sudah muncul, nanti 1 tidak boleh muncul lagi. Berarti 1, 3, 2, dan seterusnya begitu. Nanti kita akan mendapatkan angka yang random. Ini mewakili kalau 1, 2 berarti dari 1 ke 2. 2, 4 berarti 2 ke 4. Demikian juga seterusnya. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon individu yang baik untuk menghasilkan keturunan. Semakin tinggi nilai fitness, maka kemungkinannya akan semakin besar terpilih. Seleksi ini bisa digunakan dengan cara turnamen atau dengan mesin roulette. Kalau turnamen itu dicari yang terbaik, yang lain sudah tidak boleh ikut yang kecil-kecil, yang baik saja yang diikutkan ke seleksi atau kawin silang. Sementara kalau mesin roulette masih memungkinkan individu yang walaupun individu yang fitness-nya kecil, walaupun kemungkinannya juga kecil. Ini contohnya mesin roulette. Mesin roulette misalnya kita bagi fitness dari individu 1 itu kira-kira 10%. Fitness individu 2, 25%. Begitu seterusnya. Totalnya harus 100%. Kalau sudah totalnya 100%, kemudian kita bagi seakan-akan ada mesin roulette-nya, roulette wheel atau roda roulette-nya.
Kemudian kita bagi, kalau yang persennya besar, misalnya individu berapa ini, individu 3, itu kita wakili ini, prosesnya besar. Individu 1 kecil saja, 10%. Individu 1, individu 5, kemudian ini kira-kira individu 2 gitu ya, yang ini 15, individu 4. Nah, kalau sudah mesinnya kan kita putar, rodanya kita putar. Nah, nanti kalau dia pembaginya ini besar, berarti kemungkinannya juga besar. Kalau dia kecil, kemungkinannya juga kecil. Kita putar, akhirnya misalnya ini menghasilkan individu 2, 4, 5, dan seterusnya. Individu 1 secara otomatis nanti akan tersisih. Jadi proses crossover-nya kalau di bahasa pemrograman bentuknya semacam ini. Individu 1, individu 2, kemudian kita buat random antara 0 sampai 1. Probabilitas. Kemudian kalau probabilitasnya itu lebih kecil dari P-nya ini lebih kecil dari probabilitas crossover, maksudnya probabilitas crossover. Crossover ini biasanya probabilitasnya 80% ke atas gitu ya. Jadi bisa dikatakan 80% individu mendapatkan kemungkinan untuk kawin silang. Selebihnya tidak. Kalau kita punya nilai random 0 sampai 1, kemudian ini kita kasih 0,8, kemungkinan ke bawahnya ini kan 0,8, ke sampingnya kan 0,2. Di tengah-tengahnya kita lakukan crossover. Itu cara mudah untuk melakukan crossover. Mencari probabilitas crossover. Nah, crossover bagaimana caranya? Kita sandingkan saja dua individu. Individu 1, individu 2. Kemudian kita pilih secara acak juga. Secara acak juga kita pilih. Misalnya ini kita pilih batas awal sama batas akhir. Kalau sudah ketemu batas awal, batas akhir, kita tukar. Yang atas di bawah, bawah ke atas. Ini 0 jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 0. Begitu seterusnya tertukar. Ini kalau probabilitasnya, nah ini probabilitasnya 0,9. Kalau 0,9 berarti dia tidak dilakukan crossover, langsung saja individu yang lama jadi individu baru. Ini begitu seterusnya. Yang ini juga ditukar begitu. Loh, ini mulainya dari mana? Random. Anda buat random saja. Kalau crossover juga begitu, jadi dipilih secara acak, langsung dirubah nilainya. Kalau crossover itu langsung dirubah nilainya. Jadi nilainya dirubah. Tidak harus, ini crossover untuk aritmatik ya, masih crossover aritmatik untuk random sama dengan 4 ya, mungkin dia bisa melakukan proses yang perkalian gitu ya. Ini dikalikan 0, ini dikalikan dengan 0,4 masing-masing, berarti 0,4 dikalikan 0,1, kemudian sisanya 0,6, 60% ini dikalikan dengan 0,2 dan 0,1. 1,0 sama 1,2. Ini kan dilakukan proses semacam itu. 0,4. Ini proses perhitungannya. Yang saya singgung tadi bukan crossover tapi mutasi. Kalau mutasi sama juga dengan probabilitas mutasi sama dengan tadi. Biasanya probabilitas mutasi itu kecil 0,1, 0,2. Kalau yang tadi crossover kan probabilitasnya besar gitu kan. Probabilitasnya antara 0,8, 0,9. Nah, kalau probabilitas dari mutasi itu kecil 0,1 atau 0,2. Kemudian dilakukan mutasi. Kalau mutasi dia langsung dirubah nilainya. Kalau 0 dimutasi jadi 1 begitu. Kalau aritmatik ya tergantung mutasinya bagaimana. Prosesnya bagaimana. Ditambahkan misalnya, ditambahkan 0,1 hasilnya seperti itu. Pokoknya ada proses mutasi. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa algoritma genetika itu adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi dengan menggunakan cara acak.
Ya, dengan menggunakan cara acak. Ya. Nah, basicnya adalah dengan cara acak, diacak random, nah, menggunakan random. Berikutnya adalah pencarian dilakukan berdasarkan proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik sehingga proses evolusi dapat dilakukan eh, dari proses evolusi tadi dapat diharapkan ada individu terbaik. Ya. Ini contoh algoritma genetika di dalam searching optimasi begitu ya, mencari nilai optimum. Nilai optimum bisa jadi di sini gitu. Kita ke contoh yang ini saja. Ini saya gunakan PowerPoint-nya Pak Basuki. Kita lihat contohnya yang ini. Atau saya pakai yang ini aja ya. Bentar. Saya pakai yang di sini saja. Word matching contohnya. Jadi word matching itu ada genetika, ini kemarin tadi sudah. Misalnya targetnya kita pengen mencari angka genetika. Komputer kita suruh mengambil secara acak, ya, secara acak. Kemudian randomnya itu terakhir dia bisa menulis tulisan genetika. Berarti kalau genetika ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Kemudian kita beri sesuai nomor urut, A itu 1, nih belakang ini kan 1. G itu nomor 7, E nomor 5, urutan dari A, B, C, D, E gitu ya. Sehingga kromosom kita menjadi atau targetnya itu adalah 7514 ini tadi. Kromosomnya berupa angka urutan angka sebanyak 8. Nilai fitness-nya apa? Nilai fitness-nya adalah tujuannya bagaimana mengukur nilai yang dihasilkan, random yang dihasilkan menjadi target, mendekati target. Bagaimana kita mengukur seberapa dekat dia dengan target. Salah satunya adalah kalau kasusnya ini, maka dia dihitung berdasarkan jarak. Misalnya kalau Anda punya random, Anda random mulai dari 1 sampai 8, munculnya itu tulisan A, G, H, S, Q, E, B, C, padahal targetnya tulisan genetika. Ya kita ukur aja G dengan A itu jaraknya kira-kira berapa? Kita absolut jaraknya. 1 dikurangi 7, A itu 1, G 7, ya ini kan 1, ini G 7. Jaraknya kan kira-kira 6 dan seterusnya. Ketemu angka 46. Kalau sudah semua totalnya di jumlah kemudian muncul angka 46. Nah, angka 46 ini maunya kan fitness itu nilainya yang terbaik, yang bagus. Maka nilai fitness-nya dibalik. Caranya bagaimana? Jarak terjauh itu kan jumlah dari alfabet 26, jaraknya itu dikalikan dengan 8, jumlahnya panjangnya ini, dikurangi dengan nilai fitness-nya 46. Ini untuk membalik yang harusnya tadi nilai terbaik itu adalah nilai minimal, dibalik nilai terbaik harus nilai maksimal begitu ya. Ketemunya 46, 26 kali 8 dikurangi 46, yaitu 208 dikurangi 46. Kira-kira nilainya 162. Jadi bisa dirumuskan fitness adalah jumlah gen dikalikan 26 dikurangi dengan masing-masing tadi.
Itu rumusnya. Kita lakukan proses populasi, evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi. Kemudian ada proses elitism dengan Rolled Well tadi, evaluasi, kemudian ada populasi baru. Misalnya begini, ini kita cari fitnessnya dengan cara seperti tadi. Dipastikan nilai fitnessnya adalah 83. Genetika berarti ini D dengan 4 dan seterusnya, begitu caranya. Kemudian dari sini kita dapatkan nilai fitnessnya. Nilai fitnessnya kita hitung semua dari individu yang terpilih, kemudian kita cari prosentasenya. Lalu kita lakukan proses roulette wheel. Ya, roulette wheel-nya bagaimana? Kita buat aja nilai random antara 0 sampai 1. Kalau dia berada di antara ini, maka 1 berarti nilainya 0,01 berarti fitness 1 yang dipilih, individu 1 yang dipilih. Kemudian dilakukan proses crossover. Crossover dicoba diganti-ganti. Crossover misalnya ini di crossover dirubah, yang 85 ini dirubah ditukar tempatnya. Jadi individu baru. Demikian juga genetika dirubah, diinverse begitu ya. 14 dengan dirubah, digeser misalnya, digeser berapa? Digeser 1 atau 2. 14 geser 1 jadi 15. 14 ini HENO, jadi N-nya jadi O gitu, nilai O. Elitism adalah proses perankingan, kemudian di ranking individu yang memiliki fitness yang terbaik di ranking. Kemudian dipilih sejumlah N individu atau jumlah individu atau jumlah dari generasi itu yang diinginkan. Kemudian diputar lagi sampai ini hasilnya tulisan genetika. Loh, kok algoritma genetika untuk menghitung tulisan semacam ini? Enggak, ini bukan program yang bermanfaat untuk memecahkan masalah, tetapi ini bermanfaat bagi kita yang mempelajari algoritma genetika. Ya. Saya kira kuliah hari ini kita cukupkan sampai sekian, ya, sampai sekian materinya. Tugasnya sekarang kan minggu ke-13, nanti ada kita sampai minggu ke-16. Saya harap nanti ke minggu 15 sampai 16 itu digunakan sebagai presentasi. Berarti minggu depan itu Anda sudah selesai, ditambahkan satu, membuat algoritma genetika, targetnya adalah nama Anda masing-masing. Ya. Membuat program genetika, targetnya nama Anda masing-masing. Programnya terserah, mau pakai Python, mau pakai... tapi kalau pakai Python itu tinggal ini ya, ngambil ya buat sendirilah. Pokoknya kita bisa mempraktekkan kuliah hari ini. Boleh pakai MATLAB, boleh pakai C, dan seterusnya. Asal Anda prosesnya Anda lakukan sendiri. Silakan browsing-browsing ya. Browsing-browsing berarti minggu depan sudah selesai semua. Minggu depannya lagi, minggu 15, kita sudah mulai presentasi dari semua tugas-tugas setelah UTS ya. Karena nilainya dari presentasi itu. Kita tidak ada UTS UAS. Ada yang tanyakan? Kalau belum, kita akhiri. Nanti setelah maghrib, silahkan Anda browsing-browsing lagi. Saya menerangkan algoritma genetika ini kan jadi wawasan pembuka saja.
nanti silakan Anda searching-searching lagi boleh lihat, file-file yang ada di Google atau di YouTube gitu ya. Kita akhiri, selamat sore, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.